Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Bab 5772 menyapu kerumunan. Gudang produk jadi terletak di bawah tanah. Di pintu masuknya, tidak hanya dijaga oleh 4 murid tingkat ketiga alam abadi surgawi, tetapi juga oleh gerbang cahaya hitam yang memancarkan aura berbahaya, yang jelas merupakan penghalang serangan yang kuat. Serangan yang kuat pasti akan membuat penjaga dewa surgawi tingkat 6 waspada. Setelah berpikir sejenak, David mendapat ide. Dia diam-diam mundur ke kejauhan dan mengeluarkan Blazing Flame Talisman yang berisi energi api yang dahsyat dari cincin penyimpanannya. Dia menjentikan jarinya, dan jimat api peledak berubah menjadi aliran cahaya, melesat ke arah tungku api bumi yang mengamuk di kejauhan. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, tungku api bumi meledak, memuntahkan api dan puing-puing yang berkobar ke angkasa. Seluruh lembah bergetar hebat. Serangan musuh. Lindungi bengkel. Seketika, alarm berbunyi dan kekacauan pun terjadi di dalam lembah. Semua perhatian penjaga tertuju pada ledakan itu. Bahkan Dewa Surgawi tingkat 6 yang menjaga istana obsidian tiba-tiba membuka matanya, indera keilahiannya yang kuat langsung menyapu ke arah ledakan. Sekarang, memanfaatkan kekacauan singkat itu, David bergerak secepat kilat, bergegas menuju pintu masuk gudang barang jadi. Keempat penjaga itu baru saja dikejutkan oleh ledakan itu dan belum bereaksi ketika sebuah bayangan hijau melintas, dan 4 jari pedang tajam sudah menunjuk ke dada mereka. Tiupan-tiupan-tiupan. Keempat penjaga itu langsung jatuh ke tanah. Menghadapi penghalang cahaya hitam, David tidak menghindar maupun menghindar. Pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya, dan ia berteriak, "Hancurkan!" Aura pedang 5 warna, terkondensasi hingga ekstrim dan mengandung niat kacau yang dapat menerobos semua hukum, menghantam gerbang cahaya secara langsung. Mendesis. Seperti kain yang terkoyak, gerbang cahaya hitam itu terbuka, memperlihatkan gerbang besi berat di belakangnya. David melepaskan pukulan, melepaskan kekuatan abadi yang kacau yang menghancurkan gerbang hingga terbuka. Di dalam gudang, harta karun berkilauan. Di rak, ratusan senjata iblis yang sudah jadi, berkilau dengan cahaya dingin dan diselimuti energi iblis, tersusun rapi. Pisau, pedang, cambuk, palu, panji, ada banyak jenisnya, dan yang kualitasnya paling rendah setidaknya berperingkat surga tingkat rendah. Di antaranya, bahkan ada beberapa artefak magis kuat yang memancarkan fluktuasi harta spiritual. Secercah kegembiraan melintas di mata David. Tanpa ragu, ia melambaikan tangannya dan menyapu bersih semua senjata di gudang bagaikan angin puyuh. Pencuri kecil. Beraninya kau. Tepat pada saat itu, suara gemuruh yang memekakan telinga datang dari arah istana obsidian, disertai tekanan yang mengerikan dari Dewa Surgawi kelas 6, menyapu seperti tsunami. Sang tetua penjaga akhirnya menyadari anomali di gudang produk jadi dan, dengan marah, menyerang. Sebuah cakar iblis hitam raksasa merobek kehampaan dan dengan ganas menerkam gudang produk jadi itu. David sudah siap. Begitu ia mengambil senjata terakhir, ia tiba-tiba terbanting ke belakang, menghancurkan dinding belakang gudang, dan pada saat yang sama mengayunkan pedangnya dengan pukulan bakhan. 5 elemen berputar, ruang melipat. Saat cahaya pedang itu lewat, ruang di belakangnya tampak terlipat dan terdistorsi.
Cakar iblis raksasa itu mencengkeram ruang terdistorsi itu, kecepatannya tiba-tiba terhenti, seolah-olah telah tenggelam ke dalam rawa. Memanfaatkan celah berharga ini, David berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar lembah tanpa ragu-ragu. Dia memacu kecepatannya hingga batasnya, menggabungkannya dengan teknik melarikan diri spasial, dan dalam beberapa kilatan dia bergegas keluar dari lembah api hitam dan menghilang ke dalam malam yang luas. Tetua Celestial Immortal tingkat 7 mengejar David keluar dari lembah, hanya untuk melihat seberkas cahaya menghilang di kejauhan. Ia sangat marah, tetapi tidak berani mengejarnya lebih jauh, takut David akan terjebak. Ia hanya bisa menyaksikan David pergi dengan langkah tak berdaya. Beberapa hari kemudian, David diam-diam kembali ke markas sekte 10.000 binatang. Ketika dia membuang gunungan prajurit dan material iblis ke aula dewan, seluruh pimpinan sekte 10.000 binatang tercengang. Mata Master Sekte Rift Heaven dan para tetua terbelalak lebar saat mereka melihat ratusan senjata iblis berkualitas tinggi yang berkilauan dengan cahaya dingin dan memancarkan aura iblis yang mengerikan, terutama beberapa artefak iblis tingkat harta roh. Ini semua dicuri dari Black Flame Valley. Suara tetua Xiong Tuo bergetar. Kekuatan ilahi senior. Xian dan Yingwu sangat gembira. Bab 5773 terus mencuri. Tetua Yusha tersipu malu, merasa malu sekaligus gembira. Ia membungkuk dalam-dalam kepada David, berkata, metode senior sungguh luar biasa. Yusha benar-benar yakin. David tersenyum tipis. Itu hanya percobaan kecil. Selanjutnya, saatnya merawat kebun tanaman obat mereka. Dengan pengalaman sukses lembah api hitam, seluruh sekte binatang tidak lagi meragukan strategi David, dan operasi pelecehan dilakukan dengan lebih gencar, menyebabkan keresahan di perbatasan sekte iblis jiwa segudang. Setelah beristirahat sejenak dan melakukan analisis intelijen, David mengarahkan pandangannya ke Yinsol Harp Garden, salah satu titik sumber daya terpenting dari 10,000 Souls Demon Sect yang terletak di jantung Crimson Blood Plains dan dijaga bersama oleh 3 Celestial Immortal Elder. Kebun ramuan jiwa yin ini tidak menanam ramuan spiritual biasa, melainkan berbagai ramuan aneh dan jahat yang memerlukan penyerapan energi jiwa yin agar dapat tumbuh. Itulah sumber utama pil bagi sekte iblis jiwa segudang untuk memurnikan dan meningkatkan kekuatan jiwa serta mengolah seni iblis. Kepentingannya bahkan lebih besar daripada lembah api hitam. Kali ini, rencana David bahkan lebih cermat. Pertama-tama dia memerintahkan sekte 10.000 binatang untuk mengintensifkan usaha pelecehannya ke arah yang berlawanan dengan taman obat jiwa yin, menciptakan ilusi bahwa sekte 10.000 binatang bermaksud untuk melakukan gerakan besar di sana, dan berhasil menarik perhatian sebagian petinggi sekte setan 10.000 jiwa. Lalu, dia memilih malam dengan bulan purnama. Ketika kekuatan cahaya bulan berada pada puncaknya, ia dapat menekan ramuan ajaib dengan atribut rohin sampai batas tertentu, dan pada saat yang sama, ia dapat menyembunyikan keberadaannya dengan lebih baik. Kebun herbal jiwa yin terletak di sebuah lembah yang diselimuti kabut kelabu sepanjang tahun. Lembah itu dipenuhi angin menderu, dan hantu-hantu pendendam yang tak terhitung jumlahnya samar-samar terlihat melayang-layang di antara kabut. Pertahanan di sini bahkan lebih ketat daripada di Black Flame Valley. Lembah itu tidak hanya diselimuti oleh arai pemakan jiwa 10.000 hantu yang kuat, tetapi para murid yang berpatroli di lembah itu bahkan memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dengan banyak penjaga tersembunyi,
dan indera ketuhanan dari 3 tetua penjaga bagaikan jaring laba-laba yang terus-menerus menutupi area inti kebun herbal. David bersembunyi di luar lembah sambil mengamati dengan saksama. Kali ini, memaksa masuk dan menciptakan kekacauan menjadi jauh lebih sulit. Formasinya lebih kuat, pertahanannya lebih ketat, dan pemantauan indera ilahinya komprehensif. David sedikit mengernyit, lalu menatap unicorn api kecil di bahunya, senyum terpancar di matanya. Si kecil, kali ini terserah padamu. Kilin api kecil itu tampaknya memahami maksud David, lalu mengecup pipinya dengan penuh kasih sayang, sambil meraung pelan, dan tubuhnya pun diliputi oleh kobaran api merah keemasan yang sedikit mengalir, menampakkan kegembiraan yang meluap-luap. Rencana David sederhana, namun sangat efektif. Tipuan ke arah timur sambil menyerang di barat, menambah bahan bakar ke api. Ia pertama-tama memasang susunan pengumpul roh kecil dan susunan ledakan di tebing di lembah yang jauh dari pintu masuk kebun herbal. Di inti susunan tersebut, ia menempatkan beberapa batu abadi yang mengandung kekuatan yang murni dan secercah api sejati kelahiran seekor unicorn api kecil. Kemudian, dia mengambil unicorn api kecil itu dan diam-diam berputar ke sisi lain kebun herbal. Ketika saatnya tiba, David punya pikiran, dan formasi yang jauh itu langsung meledak. Ledakan. Ledakan kekuatan yang murni dan api sejati kilin menciptakan fluktuasi energi yang sangat kuat yang, seperti suar dalam kegelapan, langsung menarik perhatian semua orang di negeri Rohin ini. Serangan musuh. Di tebing timur. Energi yang murni yang begitu kuat. Itu api kilin dari sekte 10.000 binatang. Cepat. Berikan dukungan ke sisi timur. Kekacauan meletus di lembah. Para murid yang berpatroli bergegas ke sisi timur, dan bahkan indera ketuhanan ketiga tetua penjaga langsung tertarik pada ledakan dahsyat dan energi yang murni. Di tengah kekacauan ini, David mulai bergerak. Dia memimpin unicorn api kecil itu seperti 2 garis cahaya, menuju langsung ke sisi barat kebun obat yang pertahanannya relatif lemah. Mengaum. Unicorn api kecil itu adalah yang pertama melepaskan kekuatannya. Ukurannya langsung membesar hingga seukuran gunung kecil, dan tubuhnya dilalap api merah keemasan. Ia kemudian melepaskan semburan api sejati unicorn yang sangat tebal ke arah myriad ghost devouring soul array yang menyelimuti lembah. Api sejati kilin, yang sangat dan kuat, adalah musuh bebuyutan Rohin dan energi jahat ini. Bab 5774 musuh yang tak terdamaikan. Mendesis. Seperti besi panas yang dituangkan ke dalam mentega, 10,000 ghost soul devouring array yang kuat dengan cepat dilelehkan oleh api sejati kilin yang membara, meninggalkan lubang besar. Roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya di dalam formasi itu, begitu menyentuh api sungguhan, mengeluarkan teriakan memilukan dan langsung lenyap menjadi abu. Berjalan. David menjerit pelan, lalu dia dan kilin kecil berubah wujud menjadi 2 sinar cahaya, 1 biru dan 1 merah, lalu menyerbu ke dalam kebun tanaman obat bagai kilat yang keluar dari lubang. Begitu memasuki kebun rempah-rempah, aroma rempah-rempah yang kaya bercampur dengan bau busuk roh-roh pendendam menyerbu indera. Di dalam lembah, ladang-ladang obat yang tak terhitung jumlahnya terbagi, ditanami dengan segala macam ramuan ajaib yang aneh dan menakutkan, ada bunga yang menyerupai wajah hantu, tanaman merambat yang mengalirkan getah hitam, dan rumput hantu yang tertutup embun beku. Ayo mulai. Pilih yang lebih tua,
yang paling energik. David mengirimkan suaranya ke kilin kecil, sementara dia sendiri bergerak melintasi ladang pengobatan bagaikan hantu. Ia melepaskan kedua tangannya secara bersamaan, mengubah kekuatan abadi yang kacau menjadi dua tangan raksasa yang tak terlihat. Kemanapun mereka lewat, ramuan ajaib berharga yang telah tumbuh selama setidaknya beberapa ratus tahun, atau bahkan ribuan tahun, tercabut seolah-olah dibajak dan terlempar ke dalam cincin penyimpanannya. Dia secara khusus memilih obat-obatan ajaib tingkat atas dengan efek yang kuat, yang mungkin tidak berguna baginya, tetapi pasti akan menyebabkan sekte iblis jiwa segudang mengalami kerugian finansial yang besar. Unicorn api kecil itu juga tidak tinggal diam. Meskipun tidak menyukai ramuan iblis dengan atribut hantunya, ia sangat kejam dalam menghancurkan. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, bukan untuk melahap, melainkan untuk menyemburkan api, khususnya untuk membakar ladang-ladang obat yang tak disukainya atau yang kualitasnya sedikit lebih rendah. Kemanapun api merah tua itu lewat, sepetak tanah hangus tetap tersisa. Ia bahkan dengan nakal mengejar para penggarap setan tingkat rendah yang bertugas merawat tanaman herbal spiritual di kebun herbal, membuat mereka ketakutan hingga lari ketakutan sambil menangis memanggil orang tua mereka. Satu orang dan satu binatang, satu merampok dengan tekun, yang lain menimbulkan kekacauan, kerjasama mereka lancar dan efisiensi mereka amat tinggi. Siapa yang berani merusak kebun tanaman obatku? 3 aura kuat menyapu dari kedalaman taman herbal bagaikan angin puyuh. Ketiga tetua garnisun akhirnya berhasil melepaskan diri dari gangguan di sisi timur dan menemukan penyusup yang sebenarnya di sisi barat. Mereka menyerbu dengan perasaan kaget sekaligus marah. Aura pemimpin itu jelas telah mencapai peringkat ke-6 alam abadi surgawi. David merasakan aura yang kuat itu dan tahu dia tidak dapat mengalahkannya. Tanpa ragu, dia meraih kilin kecil yang masih menyemburkan api dengan penuh semangat, lalu berteriak, "Anginnya kencang sekali, ayo kita keluar dari sini." Sebelum ia selesai berbicara, kekuatan spasial di sekitarnya berfluktuasi hebat dan sosoknya langsung kabur. Detik berikutnya, ia muncul ratusan kaki jauhnya. Dengan kilatan lain, ia melesat keluar dari lubang susunan yang dicairkan oleh api sejati kilin dan melarikan diri ke dalam kegelapan di kejauhan tanpa menoleh ke belakang. Ketiga tetua itu mengejar kebun herbal itu hanya untuk melihat ladang yang hancur, titik cahaya yang jauh hendak menghilang di cakrawala, dan aura api yang murni yang masih tersisa di udara. Melihat area tanaman obat bermutu tinggi yang dijarah dan ladang tanaman obat bermutu rendah yang dibakar, ketiga tetua gemetar karena marah. Tetua di tingkat ke-6 alam dewa surgawi, khususnya, meraung sedih ke langit. Sekte 10.000 binatang. Sekte iblis 10.000 jiwaku tidak akan pernah hidup berdampingan denganmu. Ketika David kembali ke sekte 10.000 binatang dengan hasil panennya melimpah, ia disambut dengan sorak-sorai yang menggelegar. Ketika berita tentang lembah api hitam yang dijarah dan kebun ramuan jiwain yang dihancurkan mencapai markas besar sekte iblis 10.000 jiwa, pemimpin sekte iblis jiwa melihat daftar kerugian yang mencakup ratusan senjata iblis indah yang telah hilang, segunung material, dan ramuan iblis berharga yang tak terhitung jumlahnya yang telah dijarah dan dibakar. Engah! Raksasa iblis ini, seorang dewa surgawi tingkat 7, begitu marah hingga ia memuntahkan seteguk darah. Wajahnya memucat, dan energi iblisnya melonjak tak terkendali, menghancurkan meja dan kursi di aula. David,
David. Kalau aku tidak merobek jiwamu dan memurnikannya, aku bersumpah aku bukan manusia. Raungan iblis jiwa mengguncang seluruh markas sekte iblis jiwa segudang, dipenuhi amarah tak berujung, frustrasi, dan sedikit rasa takut yang bahkan dia sendiri tidak mau mengakuinya.